Perkenalkan, saya Fels Gibran dari kelompok 16, PBBHP. Perkenalkan, nama saya Renita Duriantina, NIM C341800042 dari kelompok 16. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayu Anggara, NIM C341800079. Perkenalkan, nama saya Fadila Mandekolani, NIM C3418848. Perkenalkan, nama saya Sony Putri, NIM C370 dan Halo, di sini saya Fels Gibran akan menjelaskan tentang sejarah tekstur analisa. Pertama kali ditemukan oleh Pusat Teknis General Food Corporation pada tahun 1963. Kemudian dikembangkan oleh General Food Corporation Center pada tahun 1963 untuk dikembangkan memberikan pengukuran objektif parameter pada tekstur. Alat ini dirancang sebagai kompresi dua siklus yang dilakukan untuk mensimulasikan kunyah yang berurutan. Lalu diadaptasikan ke The Intron Universal Testing Machine. Intron ini kemudian dikembangkan untuk menguji sifat mekanik bahan. Dalam beberapa tahun terakhir ini dikembangkan lagi menjadi alat analisis tekstur komersial yang lebih kecil. Telah dirancang khusus untuk TPA makanan seperti yang telah digunakan akhir-akhir ini. Salah satunya yaitu Texture Analyzer TA-XT+. Terima kasih. Di sini kita akan belajar bagaimana menggunakan tekstur analyzer TA-XT+ sesuai dengan prosedur operasi standar. Nah, ini adalah alat tekstur analyzer TA-XT+. Untuk menghidupkan alat ini, di balik alat ini yang terletak di pojok kiri belakang ada tombol untuk menghidupkan. Nah, kemudian kita buka juga komputer yang akan kita gunakan. Selanjutnya yaitu kalibrasi. Sebelum memulai pengujian, perlu mengkalibrasi alat terlebih dahulu. Kita pasang probe yang akan digunakan dan kemudian mulai kalibrasi. Pertama, kita buka tab TA di atas. Dari menu kalibrasi, pilih Calibrate, kemudian pilih Calibrate Forge, dan pilih Next. Pada langkah ini perlu menggunakan timbangan kalibrasi. Masukkan nilai bobot kalibrasi dalam gram, lalu letakkan bobot tersebut pada platform kalibrasi. Klik Next dan tunggu sampai kalibrasi selesai. Setelah selesai, klik Finish. Kemudian pilih tab TA dan sekali lagi klik kalibrasi. Kali ini pilih Calibrate Height. Layar kalibrasi ketinggian probe akan muncul. Nah, kemudian klik OK. Probe akan memberi daya sampai menyentuh platform dan kemudian kembali naik. Setelah kalibrasi selesai, lanjutkan ke langkah berikutnya. Kita selalu dapat mengubah probe dengan mengklik tab TA dan kemudian memindahkan probe. Tetapi perlu diingat, untuk mengkalibrasi ketinggian probe dilakukan setelah memindahkan probe. Untuk menyesuaikan pengaturan, buka tab TA dan pilih TA Setting. Pada layar pengaturan, klik Library dan pilih Return to Start. Klik OK, lalu sesuaikan pengaturan. Sesuaikan pengaturan TA sesuai keinginan, kemudian klik OK. Selain itu, kita harus memastikan menggunakan platform yang tepat tergantung pada jenis probe yang digunakan berdasarkan tes yang dipilih. Untuk memastikan, kita ke direktori aplikasi analisis tekstur untuk mengetahui detail tentang pemilihan platform. Nah, sekarang kita siap menjalankan pengujian. Kita muat sampel pada platform dan klik tab TA di komputer, kemudian pilih Run a Test. Beri nama tes tersebut dan pilih folder yang diinginkan untuk menyimpan hasil nanti. Klik Start Test untuk memulai dan alat tersebut akan mulai berjalan. Setelah tes selesai, grafik hasil akan muncul di layar. Untuk penghitungan data yang cepat, kita bisa membuka tab Proses Data dan pilih Quick Calculation. Kemudian kita centang Peak Positive Forge dan klik OK. Hasil perhitungan akan otomatis muncul. Untuk menyimpan hasil tes, klik File dan pilih Save As. Kita kemudian buat folder dengan nama dan nomor grup yang diinginkan dan pilih Save. Setelah selesai menggunakan alat itu, kita bersihkan dan matikan komputer serta alat yang digunakan.
Parameter yang dapat diukur menggunakan texture analyzer adalah kekerasan, fraktur, kekompakan, kelengketan, gumminess, chewiness, springiness, dan stringiness dari suatu bahan. Perbedaan bahan yang digunakan juga harus menggunakan alat kompresi bahan atau probe yang berbeda. Penggunaan alat kompresi bahan atau probe yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan atau hasil layar yang diinginkan. Contohnya seperti pengompresan atau penekanan bahan, kemudian ada penusukan pada bahan, selanjutnya ada pemotongan atau penggeseran pada bahan. Pengujian tekstur menggunakan texture analyzer menghasilkan data berupa cohesiveness, chewiness, adhesiveness, persen deformasi, hardness, gumminess, dan springiness. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iswara et al. 2019, perbandingan tepung, pati, serat, dan pigmen antosianin pada ubi jalar menunjukkan adanya pengaruh perbedaan nyata atau P lebih kecil dari 0,05 untuk cohesiveness roti manis. Penambahan pati ubi jalar ungu dengan jumlah semakin meningkat pada roti manis dapat meningkatkan cohesiveness, adhesiveness, springiness, dan gumminess, serta menurunkan persen deformasi, sedangkan penambahan serat ubi jalar ungu dengan jumlah semakin meningkat pada roti manis dapat meningkatkan chewiness, hardness, dan gumminess.